Baik, shalom. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini bisa hadir di tengah saudara untuk pertama kalinya. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Saya punya berapa menit dulu? Punya berapa menit untuk menyampaikan? 3 jam juga boleh. Ya, 3 jam juga boleh. Wah, jangan lah. Tidak ke bandara lah. Hanya buka kantor. Oke, saya mau bahas satu tema yang sederhana, yaitu kasih dalam rumah tangga. Nah, saudara, di dalam kitab suci kita dapati ada banyak perintah yang memerintahkan supaya suami istri itu saling mengasihi. Nah, saya ingin menunjukkan 3 di antaranya. Efesus 5 ayat 25 bilang, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya." Oh, ini berat ini ya. Karena suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya pernah khotbah pernikahan dan saya bilang, "Hei suami-suami dan istri-istri, kalian ini duta-duta." Jadi suami itu sebagai duta atau perwakilan Kristus, istri itu sebagai duta atau perwakilan jemaat. Jadi sebenarnya kalau orang mau lihat Kristus sama jemaat atau gereja itu bagaimana sih? Lihatnya dalam hubungan suami istri. Ya. Jadi sebenarnya hubungan suami istri adalah satu kesaksian bahwa begitulah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau ada suami yang menghajar istrinya sampai babak belur dan belur berbabak-babak, itu seperti memberi kesaksian bahwa Kristus itu menghajar jemaatnya sampai babak belur. Tapi ada istri yang kualat kepada suami, itu sama dengan kesaksian bahwa jemaat kualat kepada Kristus. Maka sebenarnya menjadi suami istri itu menjadi sesuatu yang juga punya tanggung jawab berat. Ya. Efesus 5 ayat 28. "Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri." Lalu Kolose 3:19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia." Semua ini perintah untuk suami ya. Pernah ketemu ada ayat di mana, "Hai istri, kasihilah suamimu"? Tidak ada. Nggak ada. Semuanya perintah, "Hai suami, kasihi istrimu", tapi istri kasihi suami itu tidak ada. Tapi itu tidak berarti bahwa istri tidak mengasihi suami. Untuk istri itu di ayat 22 itu, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Nah, hanya dibilang istri tunduk kepada suami, tidak bilang istri mengasihi suami. Tapi secara implisit kita harus mengartikan bahwa ketundukan istri kepada suami itu harus dilandasi kasih. Karena orang bisa tunduk pada orang lain tanpa mengasihi. Waktu negara kita dijajah oleh penjajah, kita semua tunduk kan? Tapi apakah kita tunduk karena kita mengasihi penjajah? Tidak, ya kan? Tunduk karena takut atau tunduk karena ditindas. Tapi ada ketundukan yang karena kasih. Nah, karena itulah saudara-saudara, kalau dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu", maka itu pasti menunjukkan bahwa secara implisit itu harus ada kasih di dalam. Jadi kita boleh mengatakan bahwa sebenarnya hubungan suami istri itu memang diperintahkan dalam Alkitab saling mengasihi, suami kasih istri, begitupun sebaliknya, untuk suami eksplisit, untuk istri implisit. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau begitu sebenarnya memang suami istri harus hidup dalam kasih, sehingga suatu rumah tangga atau pernikahan itu harus dilihat sebagai wadah di mana kita belajar saling mengasihi. Ada seorang pernah mengatakan kata-kata begini, "Tanpa kasih, rumah hanyalah sekedar tempat tinggal." Tapi kasih itu apa sebenarnya? Kasih ini sesuatu yang luas.
Sehingga kalau kita mau menerjemahkan kasih itu, maka saya hari ini mau bagi saja beberapa hal. Pertama adalah di dalam kasih itu ada pemberian, ada pengorbanan. Dan contoh terbaik di dalam kasih itu adalah kasih Tuhan Allah sendiri. Lihat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara perhatikan ayat ini. Kasih Allah itu begitu besar. Tapi kasih yang begitu besar itu diwujud nyatakan melalui apa? Melalui sebuah pemberian atau sebuah pengorbanan. Dalam hal ini adalah mengorbankan anaknya yang tunggal. Minggu lalu saya khotbah ayat ini di Surabaya. Temanya hadiah terbesar. Mengapa hadiah terbesar? Karena yang memberikan hadiah ini adalah Allah. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Yang memberikan itu pribadi terbesar. Tapi yang kedua itu menjadi terbesar karena pemberian itu diberikan dengan motivasi terbesar. Dan motivasi itu adalah kasih. Karena orang bisa memberi tanpa mengasihi. Waktu saudara ditilang polisi, dia minta 500.000, saudara berikan karena mengasihi polisi? Tidak kan? Orang bisa memberi sambil maki-maki polisinya. Nah, kalau kita lihat kasih itu di 1 Korintus 13 bilang kasih lebih hebat dari semua karunia, kasih lebih hebat dari semua pengorbanan. Kalau aku bisa bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku sungguh tidak berguna. Kasih lebih hebat dari semua. Tapi di sini lagi bilang betapa besar kasih Allah. Apalagi yang bikin itu besar? Karena yang dikorbankan adalah anak. Ya, kalau saudara punya anjing kesayangan di rumah, minta 1 potong, mau? Itu anjing, ya. Tapi kalau ini minta anak, bukan hanya anak, tapi anak yang tunggal. Bukan hanya anak yang tunggal, tapi anak yang dikasihi. Bukan saja minta anak tunggal yang dikasihi, tapi untuk dikorbankan menjadi penebusan bagi orang berdosa. Wah, itu luar biasa, itu pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Nah, kalau begitu, Allah itu begitu mengasihi, tapi kasih itu abstrak. Nah, kasih itu diwujud nyatakan melalui sebuah pemberian, sebuah pengorbanan. Itu Allah Bapa. Sementara Yesus Kristus sendiri dikatakan Yesus juga mengasihi kita. Wujud nyatanya apa? Ayat 25 Efesus 5. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu dia telah menyerahkan nyawanya. Jadi Allah Bapa mengasihi, wujud nyata memberikan Yesus. Yesus mengasihi, wujud nyata memberikan nyawanya, memberikan dirinya. Jadi sebenarnya dua pribadi ini terbesar, yaitu Bapa dan Yesus Kristus, memberi teladan soal kasih. Jadi kasih itu sebenarnya apa? Kasih itu memberi. Kasih itu adalah berkorban, ya. Dan tanpa pemberian atau pengorbanan, kasih bukan lagi kasih. Dan ingat sekali lagi, kita dapat memberi sesuatu tanpa rasa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi sesuatu. Saya kasih sebuah kutipan ini. Kutipan ini mengatakan, omong kosong jika Anda bilang mencintai seseorang, tapi Anda tak mau berkorban baginya. Tiada cinta tanpa jalan penderitaan, karena melalui jalan penderitaan orang menemukan cinta yang tercerahkan. Kalau begitu saudara, kalau memang kasih itu definisinya begitu, maka ketika kita bicara suami istri harus saling mengasihi, artinya apa? Saling memberi, saling berkorban. Dan prinsip kasih itulah yang kita bisa lihat seperti ketika Paulus bicara dalam Filipi pasal 2 itu, ya, hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama, lebih penting daripada diri sendiri. Dan kasih itu memberikan atau mengorbankan kepada pihak lain dengan anggapan bahwa pihak lain itu lebih utama dari diri sendiri. William Barclay itu membuat sebuah cerita tentang sepasang suami istri. Suami bernama Jim dan istrinya namanya Della.
Mereka karena pekerjaan terpisah jauh selama berbulan-bulan. Dan tibalah momen Natal hampir tiba. Dan mereka akan bertemu sehingga rupanya dalam keterpisahan itu masing-masing di antara mereka berpikir, kira-kira apa yang saya bisa berikan ya untuk pasangan saya? Jin berpikir, wah, istri saya punya rambut panjang yang bagus sekali. Sayang dia tidak punya jepitan rambut yang cukup bagus. Saya ingin membelikan sebuah jepitan rambut dari emas untuk rambut panjang istri saya. Tapi saya tidak punya duit. Dari mana dapat duit beli jepitan rambut dari emas? Lalu teringatlah dia memang sempat mempunyai sebuah jam yang bagus, tapi rantainya ini sudah hilang, tinggal kepala jam ini. Daripada tak bisa dipakai, lebih baik saya jual saja kepala jam ini, toh tidak ada rantainya lagi. Maka pergilah dia dan menjual kepala jamnya dan mendapatkan uang. Dibelilah penjepit rambut emas untuk rambut panjang istrinya. Sementara istrinya juga berpikir bahwa sebentar lagi Natal, suami saya akan datang. Apa yang saya harus berikan bagi dia? Teringatlah dia pada suaminya. Suaminya itu punya jam, hanya tinggal kepalanya saja. Tapi rantainya sudah tidak ada. Alangkah bagusnya saya bisa belikan rantai untuk jamnya suami. Tapi dia punya duit. Apa yang harus dilakukan? Karena dia punya rambut bagus, pergilah dia ke salon untuk menjual rambutnya. Dan dipotonglah rambutnya, dapat duit. Dan dia beli rantai untuk jam suaminya. Tibalah hari Natal dan mereka bertemu. Dan betapa kagetnya keduanya. Kepala jam sudah tidak ada lagi. Dan rambut panjang sudah tidak ada lagi. Semua pembelian tidak berguna. Tapi sesuatu nilai yang besar ada di sana. Yaitu apa? Kasih itu selalu memikirkan yang terbaik. Dan menjadikan pihak yang dikasihi, ya, itu sebagai seseorang atau sesuatu yang jauh lebih penting. Dan karenanya melibatkan di dalamnya pemberian dan pengorbanan. Karena itu ketika kita berbicara tentang kasih di dalam rumah tangga, dalam relasi suami istri, kita pikirkan, apakah kita memang sudah memikirkan yang terbaik buat pasangan kita? Mungkin untuk pernikahan yang baru 1-2 bulan, ya. Tapi bagaimana sudah bertahun-tahun, ya, sudah sangat senior, apakah hal semacam itu masih ada? Oke. Yang kedua, kasih, di dalam kasih itu ada penerimaan. Pertama ada pengorbanan dan pemberian, tapi yang kedua ada penerimaan. Yang saya maksudkan dengan penerimaan di sini adalah menerima pihak yang dikasihi. Coba lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mau tekankan di sini bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Sebelum kita percaya kepada Dia, kan Dia sudah mati buat kita. Sebelum kita mengasihi Dia, Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Sebelum kita tahu berkorban apapun untuk Dia, Dia sudah berkorban terlebih dahulu. Sehingga pada waktu Dia berkorban buat kita dan Dia mengasihi kita, kita ada sebagai pihak yang tidak layak dikasihi. Tapi walaupun kita pihak yang tidak layak dikasihi, ternyata Allah mau mengasihi. Dia mau menerima. Kalau begitu kita dapati prinsip di sini bahwa memang kasih itu harus ada penerimaan. Ya. Lukas 15 ayat 2. Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.
ini protes ahli-ahli Taurat orang Yahudi kepada Yesus, karena kelihatannya Yesus itu bergaul dengan orang-orang seperti pemungut cukai, ya, sampah masyarakat, ya, orang-orang sundal dan sebagainya, orang-orang miskin. Dia menerima orang-orang berdosa dan makan dengan mereka. Gara-gara tanggapan orang Yahudi beginilah Yesus membuat di dalam Lukas pasal 15. Lukas 15 itu terkenal sebagai pasal hilang. Kenapa pasal hilang? Karena sepanjang pasal 15 muncul sejumlah perumpamaan, dan perumpamaannya tentang hilang. Domba yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang. 3 perumpamaan hilang itu hanya mau menyatakan satu hal, yaitu itulah tanggapan terhadap orang Yahudi yang protes mengapa Yesus mau terima orang-orang berdosa. Nah, maka di sini kita dapati konsep bahwa memang kasih itu adalah bersifat penerimaan. Tentu kita tidak boleh tetap hidup dalam dosa, tapi tekanan dalam ayat ini adalah bahwa kondisi kita yang begitu buruk secara rohani tidak membuat Allah membuang kita, ya, tapi Dia menerima kita. Jadi kita bisa menarik prinsip kasih di sana, yaitu bahwa di dalam kasih ada penerimaan seorang terhadap yang lain, dan itu prinsip umum, bukan hanya suami istri. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi rupanya teladan Kristus yang menerima kita, karena dasar kasih itu harus menjadi dasar hidup Kristiani, bahwa kita semua harus saling menerima karena kasih. Nah, kalau ini dibawa dalam relasi suami istri, maka disinilah kita melihat prinsip harus saling menerima. Di dalam kasih ada penerimaan. Pada waktu kita masuk di dalam relasi hubungan pernikahan, ada banyak hal yang kita temui dari pasangan kita yang tidak pernah nampak pada saat pacaran. Segala macam kejelekannya itu menjadi kelihatan, dan disitulah ujian apakah kita bisa menerima itu atau tidak. Saya membaca satu tulisan bilang begini, suami yang baik itu, next, suami yang baik itu yang bagaimana? Pertama, tidak suka marah. 2, tidak kasar. 3, tidak pelit. 4, tidak dendam. 5, tidak egois. 6, tidak sombong. 7, tidak suka bohong. 8, tidak selingkuh. 9, tidak boros. 10, tidak merokok. 11, tidak suka minum. Dan tidak ada. tidak ada. Jadi kalau mau cari begini, tidak ada. Mungkin dia tidak suka marah, tapi pelit. Mungkin dia tidak pelit, tapi sombong. Mungkin dia tidak sombong, tapi suka bohong. Mungkin dia tidak bohong, tapi dia selingkuh. Mungkin tidak selingkuh, tapi suka minum. Mencari daftar semacam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita tidak dapat. Kalau begitu kita harus melihat bahwa ternyata suami saya ini dia hanya memenuhi 1 nomor saja, ya, atau 2 nomor, tapi paling banyak itu tidak ada, ya. Seorang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam pernikahan setelah mereka menjalani hidup 20-30 tahun sendirian dalam lingkungannya. Bapak hidup dan bertumbuh di dalam keluarga bapak 20-30 tahun dengan segala macam latar belakang, demikian juga ibu, dan tiba-tiba 2 orang ini bertemu dan bisa kaget. Salah seorang dosen saya pernah cerita bahwa setelah berpacaran 7 tahun dengan pacarnya dan menikah, dan pada hari pertama dia seperti tidak mengenal suaminya itu. Yang dia temui di dalam 7 tahun itu, selama masa pacaran dia aneh karena minggu pertama seperti bukan orang yang dia kenal selama 7 tahun. Tapi disitulah kita bisa melihat bahwa kasih berperan di sini untuk menerima orang yang mestinya atau mungkin tidak seperti yang kita harapkan, ya. Dan disitulah kasih berperan untuk menerima.
Satu kalimat begini. Yang diperhitungkan dalam membangun pernikahan yang bahagia adalah bukan seberapa cocoknya engkau dalam berpasangan, namun bagaimana engkau berurusan dengan ketidakcocokan antara kau dan dia. Mencari orang yang cocok kayaknya gak dapat. Yang paling penting bukan menemukan yang cocok, tapi bagaimana kalian mengatasi ketidakcocokan itu. Suatu saat ada teman yang mengajak saya dan istri untuk mengikuti semacam camp suami istri. Saya sudah lupa nama acaranya itu apa. Ada satu session di mana istri-istri dipisahkan sendiri dan suami-suami dipisahkan sendiri. Lalu kita diberikan catatan untuk menjawab, ya, menurut kamu bagaimana cara kamu mencintai istrimu? Pada saat yang bersamaan pertanyaan diberikan kepada istri, menurut kamu seharusnya bagaimana cara suami mengasihi kamu? Saya mikir dan bilang, saya tulis, saya kira dia akan merasa dicintai kalau saya pulang dari mana-mana bawa oleh-oleh. Setelah dikumpulkan dengan jawaban istri saya, dia bilang, saya akan merasa dicintai kalau dia kemana-mana ajak saya. Jadi saya bawa oleh-oleh, saya pikir dia akan merasa dicintai, padahal dia tidak merasa dicintai hanya gara-gara bawa oleh-oleh. Dari situ dia bilang, ini sama seperti orang bikin satu berbahasa Jerman, satu berbahasa Polandia, nggak nyambung. Nah, itu berarti ada bahasa cinta yang tidak nyambung di sana. Karena saya berpikir beginilah cara saya mencintai dia, tapi dia berpikir bahwa saya memerlukan yang seperti ini untuk dicintai. Kalau begitu ada ketidakcocokan di sana. Maka sebenarnya pernikahan itu lebih kepada bagaimana suami istri menangani ketidakcocokan, bukan mencari yang cocok. Karena kita akan merasa kita sudah dapat yang cocok, tapi begitu masuk pernikahan kita akan tahu bahwa ternyata nggak cocok. Dan begitu nggak cocok, kebanyakan orang adalah cari lain daripada menangani ketidakcocokan itu. Ya, satu kali saya ini kalau lihat sesuatu di media sosial, Facebook atau apa, saya biasa screenshot karena suatu saat mungkin saya akan pakai. Saya pernah lihat orang bikin status Facebook begini, wanita itu bukan permen yang habis manis terus dibuang ke tempat sampah. Wanita itu bukan layang-layang yang bisa ditarik ulur perasaannya. Wanita itu bukan bola yang segera didekati lalu ditendang. Wanita itu bukan keset yang bisa kau injak-injak harga dirinya. Wanita itu bukan baju loakan yang bisa didapatkan dengan mudah lalu dicampakkan. Wanita bukan piala bergilir yang diperebutkan dan jadi pajangan para lelaki. Tapi lelaki juga bukan mesin ATM yang bisa kapan kau ambil uangnya lalu kau pergi meninggalkannya. Lelaki juga bukan Superman yang setiap saat bisa menjaga dan melindungimu. Lelaki juga bukan Mr. Bean yang setiap saat bisa menghiburmu. Lelaki juga bukan Doraemon yang punya kantong dan pintu ajaib mewujudkan semua keinginanmu. Lelaki juga bukan gadget yang dipilih karena kelengkapan fitur dan mereknya. Jadi pria, hargailah wanita pilihan yang baik. Wanita, terimalah lelaki pilihan apa adanya. Belajar saling memahami, melengkapi, menguatkan, dan jangan saling menyakiti. Ya. Nah sekarang, selama kita menjalani kehidupan pernikahan, kenapa kita banyak cekcok ya? Kenapa kita banyak berselisih? Karena ketidakcocokan dengan ini dan ini dan ini kan? Nah, kalau kita berpikir bahwa cerai bukan lagi opsi, maka memilih berkelahi setiap hari atau menangani ketidakcocokan itu. Ya. Nah, disinilah memang butuh kerendahan hati dan penyangkalan diri dan melepaskan ego kita. Kasih itu penerimaan. Saya kira, ya, kita
berusaha untuk memperbaiki sesuatu. Ya. Tapi ada hal-hal yang tak bisa diperbaiki. Kalau yang kita mau perbaiki itu dosa, yang salah itu dosa, mati-matian berusaha untuk memperbaiki sampai mati. Tapi kalau itu bukan dosa, hanya kelemahan, dan kamu sudah berjuang mati-matian untuk merubah dan tidak bisa, cara terbaik adalah menerima. Misalnya, istri suka bohong, itu kan dosa. Maka jangan pernah tolerir apapun, selalu berjuang supaya berhenti bohong. Tapi kalau istri takut cicak, itu kan bukan dosa, ya kan? Biar tidak masuk akal bagaimanapun juga, dan kamu sudah berusaha bikin dia berani pada cicak, tapi tetap tidak bisa juga dia menerima itu. Istri saya tidak bisa kemana-mana naik pesawat tanpa saya. Jadi kalau mau ketemu di Jakarta pun, saya dari Sulawesi, saya suruh naik pesawat dari Kupang, turun di sini, turun di bandara, saya sudah ada. Dan nggak bisa, saya mesti pulang Kupang, jemput dulu baru datang Jakarta. Nah itu kan bikin dongkol itu. Ya, berapa duit yang harus habis bolak-balik dan waktu dan tenaga. Siapa sih yang kamu takutkan? Ya, turun tinggal ikut orang, beres. Tapi tetap tidak bisa juga. Tapi kan takut naik pesawat itu kan bukan dosa ya. Kalau saya sudah berjuang untuk itu dan tidak bisa, ya sudah. Terimalah hal itu sebagai bagian dari hidup. Ini coba pikirkan kelemahan pasangan untuk apa. Kalau itu berdosa, harus berjuang terus dan tidak boleh berhenti. Tapi kalau itu bukan dosa, sudah berjuang maksimal, ya sudah, terima. Karena di dalam kasih ada penerimaan. Sama seperti kamu, Tuhan itu mengasihi kita tuh panjang sabarnya luar biasa ya. Hari ini kita nakal, besok nakal lagi. Ya. Makanya saya suka lagu, entah berapa kali daku berialah padamu Tuhan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Ya. Di dalam kasih ada pengorbanan, di dalam kasih ada penerimaan. Ketiga, di dalam kasih ada penyampunan. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia mau mengampuni kita. Dan Paulus memberikan nasihat kepada orang percaya untuk hidup dalam kasih, dan di dalamnya ada kerelaan mengampuni. Efesus 4:32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, penuh kasih dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kasih itu dihubungkan dengan pengampunan. Lihat Kolose 3. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, dan di atas semua kenakanlah kasih. Di atas ayat 13, ampuni seorang akan lain. Ayat di bawah, kenakanlah kasih. Berarti memang kasih dan pengampunan itu ada hubungan erat. Maka tidak bisa dikatakan mengasihi tapi tidak mengampuni. Seorang yang punya kasih pasti mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Sementara orang yang menyimpan amarah, dendam, dan kebencian tidak mau mengampuni, tidak bisa dikatakan mengasihi. Tidak ada pernikahan yang tanpa konflik, ya. Konflik macam-macam. Suami, istri, istri, suami. Belum lagi kalau ditambah dengan faktor anak, faktor orang tua, faktor mertua, dan lain sebagainya. Itu bikin banyak konflik. Ya. Sampai orang bilang manusia paling bahagia di dunia itu adalah ada. Kenapa? Gak punya mertua. Kalaupun Allah mau dianggap mertua, itu mertua terbaik gitu. Ya. Nah, tapi saudara-saudara, tidak ada pernikahan tanpa konflik, tidak ada pernikahan atau rumah tangga tanpa cekcok. Tapi itu hanya bisa dipertahankan kalau mengampuni.
Saudara, kalau ada orang yang paling sukar diampuni, itu adalah orang yang sangat dicintai. Kalau Pak Ari jalan-jalan di pasar, masalah sama orang dimaki, anjing kau, marah-marah, tapi cepat lupa itu. Nggak kenal kok. Tapi sudah kerja capek-capek pulang disambut ibu, anjing kau dari mana? Itu masalahnya panjang itu. Kenapa? Kan sama-sama bilang anjing, tapi kenapa respon berbeda? Karena yang ini dicintai itu tidak dikenal. Semakin kita mencintai lebih dalam seseorang, potensi disakiti itu lebih besar. Itu lebih besar. Nah, karena itu kita bisa lihat ada begitu banyak orang di dalam relasi suami istri karena kesalahan pasangan itu sangat menyakitkan. Maka ketika tidak ada pengampunan, ujungnya pasti cerai. Karena itu saudara-saudara, sebenarnya kita bisa lihat bahwa di dalam kasih ada pengampunan. Itu penting sekali. Ya, karena ada orang yang memang menjalani hidup sampai hari ini tidak cerai juga, tapi tidak damai juga. Kita disuruh hidup dalam damai ya, bukan hanya disuruh hidup tidak bertengkar. Karena orang tidak bertengkar belum tentu damai. Kita dengan negara lain mungkin tidak perang, tapi juga tidak damai. Hanya kasih yang di dalamnya ada pengampunan yang bisa membuat kita terus berada dengan pasangan kita untuk mewujudkan janji pada waktu kita menikah sampai mau memisahkan. Memang mengampuni tidak mudah. Tapi ingatlah teladan kita Tuhan Yesus, bahwa dia dalam tanda petik dikhianati, dirugikan dan disakiti justru oleh orang-orang dekat. Ketika Petrus murid yang dikasihi menyangkal dia, ketika orang-orang terdekat hilang pada saat dia di dalam masa penderitaan. Tapi saudara-saudara, perhatikan balik, Petrus setelah menyangkal Yesus, mulai dari situ sampai Yesus mati dan bangkit, dia tidak pernah ketemu Yesus. Tapi Yesus yang ambil inisiatif, kasih tahu Petrus, tunggu di sana. Dan dia bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia memulai inisiatif lebih dulu. Setelah Petrus menyangkal Yesus, tidak pernah ada percakapan antara Petrus dan Yesus. Dan percakapan pertama setelah Yesus bangkit, inisiatifnya adalah Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya. Mengapa 3 kali? Waktu pertanyaan ketiga, lalu sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kali. Berarti yang bikin Petrus sedih itu adalah 3 kali pertanyaan. Yang ketiga, kenapa dia sedih? Pastilah dengan 3 kali pertanyaan itu, pikirannya dibawa. Berapa hari yang lalu, kamu 3 kali menyangkal aku. Karena kamu 3 kali menyangkal aku, sekarang ditanyakan 3 kali kasih. Yesus mulai inisiatif dulu untuk berbicara. Dan pada akhirnya dia bilang, waktu engkau muda, engkau ikat pinggangmu berjalan kemana saja. Waktu engkau tua, engkau akan diikat dibawa ke tempat di mana engkau tidak sukai. Hal itu dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan kita tahu Petrus mati di Roma pada zaman Kaisar Nero, kira-kira tahun 65 Masehi, dengan kepala di bawah, kaki di atas. Begitu mau disalibkan, kepala di atas, kaki di bawah, dia bilang, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Kalau Tuhanku kepala di atas, kaki di bawah, saya balik, kepala di bawah, kaki di atas. Petrus menjadi setia sampai mati. Kenapa? Karena ada pengampunan yang dia terima. Ada inisiatif Kristus yang mulai. Ketika konflik terjadi, kita suka diam ya.
Suami istri suka diam ya, dan bertahan. Siapa paling kuat bertahan paling lama? Tapi sebenarnya orang terkuat adalah orang yang pertama kali ngajak ngomong. Karena dia bukan mengalahkan pasangannya, tapi mengalahkan egonya. Ego saya diam, dia diam 1 minggu, 2 minggu. Tapi kita sama-sama berpikir bahwa kita mau mengalahkan pasangan kita. Padahal sebenarnya pasangan kita bukan musuh kita. Musuh kita adalah diri kita, ego kita sendiri. Dan mengalahkan ego itu, dia mulai dengan berani ngomong kedua. Dan itu yang Yesus lakukan kan? Setelah penyangkalan Petrus, bukan Petrus yang mendatangi Yesus, tapi Yesus yang mendatangi dan mengajak bicara duluan. Itu luar biasa. Pengampunan dibutuhkan, kalau tidak sulit untuk dipertahankan. Satu kalimat bagus bilang begini: pernikahan terdiri dari komposisi menu sebagai berikut: 3 porsi cinta dan 7 porsi memaafkan kesalahan pasangan. Ya, cinta 3 porsi, memaafkan, mengampuni 7. Ya, kalau kita tidak mengampuni, menyimpan kebencian, kedengkian, sakit hati, pada akhirnya yang jadi korban adalah diri sendiri. Ya, Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Begitu tidak gembira, sakit. Ya, dan memang Alkitab melihat manusia diciptakan fisik dan jiwanya. Apa yang terjadi pada jiwa ada kalanya mempengaruhi fisik. Makanya kenapa orang yang marah tiba-tiba matanya merah? Marah itu dalam jiwanya, tapi matanya, fisiknya terpengaruh. Orang yang senang atau jatuh cinta, wajahnya, matanya berbinar-binar. Itu ada di perasaan itu di hati, di jiwa, tapi keluar lewat fisik. Nah begitu juga kalau hatinya menyimpan kepahitan, kebencian, ketidakpuasan, itu pasti berdampak pada fisik. Saya mau kasih kutipan dari Liane Hendranata, saya baca di Suara Pembaharuan. Ya, kebencian sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Banyak orang tanpa sadar memelihara kebencian dalam dirinya, hingga satu hari kebencian bertunas menjadi dendam dan tubuhnya menjadi pabrik penyakit kronis. Kebencian membuat kita selalu merasa kenyang, enggan makan, sulit tidur. Disitulah kebencian sudah mulai membuat tubuh kita hancur sedikit demi sedikit. Kebencian membuat mah kita menjadi kanibal yang mencerna diri sendiri karena produksi asam lambung yang berlebihan, dan akhirnya membuat imun sistem kita melemah, membuat kita menjadi pelanggan flu ringan sampai berat, bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi penderita kanker. Terus sangat menarik melihat benang merah antara kondisi jiwa kita dengan efek yang terjadi pada fisik kita. Beberapa riset terlihat kenyataan kondisi darah yang mengalir dalam tubuh menjadi kental dan berwarna merah gelap, serta mengalir tersendat-sendat ketika seseorang memikirkan kembali kejadian-kejadian yang membuatnya sakit hati atau tersakiti secara psikis, bukan fisiknya. Demikian juga riset pada pola energi elektromagnetik tubuh menggunakan mesin AVS, Aura Video Station, di mana medan energi berwarna yang kita kenal dengan sebutan aura, pancarannya menjadi susut serta menjadi keruh dan kehilangan cahayanya saat seorang mengembalikan ingatan pada hal-hal yang membuatnya sakit hati, marah, dan sedih. Kesimpulannya, memelihara ingatan dendam pada orang yang menyakiti kita sama seperti kita sendiri minum racun dan berharap orang lainnya akan mati. Jadi bayangkan kalau bertahun-tahun istri memendam kepahitan kepada suami dan tidak mengampuni, dan tetap di dalam pernikahan karena tidak boleh cerai, atau begitu pun sebaliknya, maka kondisi itu menjadi suatu pembunuhan terhadap diri sendiri. Kalau begitu, perlu kita belajar mengampuni satu sama lain, karena orang yang paling berpotensi membuat kita sakit hati adalah pasangan kita. Di dalam kasih ada pengorbanan,
Di dalam kasih ada penerimaan. Di dalam kasih ada pengampunan. Kalau begitu, mari bangun rumah tangga kita dalam kasih. Saya tutup ini dengan satu kata-kata dari Barbara D. Engels. Pernikahan bukan kata benda, tapi kata kerja. Pernikahan bukan sesuatu yang kau dapatkan. Pernikahan adalah sesuatu yang kau kerjakan. Pernikahan adalah cara kamu mencintai pasanganmu setiap hari. Selamat hidup dalam kasih.